Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman semua, pada tema video kali ini saya mau membahas satu bahasan judulnya memberi jarak terhadap perasaan, ya, memberi jarak terhadap perasaan. Jadi gini, beberapa hari lalu, tepatnya hari Jumat pagi, saya ditelepon oleh ayah saya mendadak sekali. Saya diharapkan segera pulang karena ibu ditemukan sudah tergeletak di toilet gitu ya, di kamar mandi, karena nyampur antara kamar mandi dengan toilet WC itu nyampur. Jadi kita nyebutnya bergonta-ganti itu. Ini di rumah orang tua ya, di Kulon Progo. Posisi saya kan di arah lebih ke dekat ke daerah Kaliurang ya. Saya langsung spontan saat itu ketika mendengar ibu saya ditemukan sudah tergeletak di kamar mandi, sudah prepare for the worst. Saya sudah menyiapkan diri untuk menerima sesuatu yang paling buruk sekalipun. Dan saya tetap menjaga kesadaran saya untuk supaya tidak terlarut dalam panik, kecemasan, rasa takut ya. Sehingga dalam perjalanan saya dari rumah menuju rumah orang tua itu, saya dalam keadaan memberi jarak antara saya dengan perasaan saya. Jadi boleh dibilang kalau misalkan perasaan itu tadinya adalah di dalam diri saya atau menjadi satu, saya memisahkan diri saya, mengamati emosi saya, mengamati perasaan saya. Jadi boleh dibilang saya selama nyetir itu dalam keadaan meditatif atau meditasi. Otomatis memang agak mempengaruhi apa ya, jadi saya tuh kayak flat gitu, datar gitu ya, sehingga juga jadi kayak orang blank, semi blank kayak gitu. Tapi itu saya lakukan supaya saya bisa tetap tenang, bisa tetap mengontrol diri saya, supaya saya tidak tergesa-gesa menuju rumah orang tua yang jaraknya sekitar 1 jam lebih sedikit dari rumah saya. Nah, ternyata adik saya sudah duluan. Bapak saya juga sudah membawa ibu saya ke rumah sakit, puskesmas tepatnya. Dan di puskesmas adik saya sudah nangis ya. Ibu sudah tergeletak dengan tanda-tanda yang saya sudah bisa melihat bahwa ini sudah kritis, sudah koma gitu. Nah, karena adik saya posisinya sedang emosional sekali ya, emosional dalam artian sedih banget, panik. Saya ngobrol dengan dokter di puskesmas bahwa ibu saya mengalami kematian batang otak. Jadi ada stroke, pecah pembuluh darah di daerah situ, sehingga fungsi-fungsi yang dihandle oleh batang otak itu perlahan mulai lepas gitu loh, mulai tidak lagi bisa dikendalikan, sehingga fungsi pernapasan, jantung mulai melemah. Singkat cerita, kami akhirnya membawa ibu ya, bukan kami ya, saya minta adik saya dengan mobil yang berbeda, dengan driver yang tidak ada hubungan keluarga dan kami, untuk langsung melarikan ke rumah sakit umum daerah Wates. Saya menyusul bersama komponakan, karena saya tidak berani yang menyetir ya, karena saya kondisinya state blank. Dan saya berupaya untuk menjaga saya dan perasaan saya, sehingga saya nanti tidak mengalami shock apabila terjadi hal-hal yang memang ibu sampai berpulang gitu loh. Dan ketika sampainya di rumah sakit umum daerah Wates, ibu langsung masuk ke IGD, ditangani beberapa menit, dan akhirnya ketika saya datang beberapa menit kemudian, ibu saya sudah dinyatakan sudah wafat gitu loh. Itu terus terang kejadian yang sangat mengagetkan sebetulnya, karena ibu tuh tidak ada satu riwayat sakit yang, ya ini betul-betul mendadak sekali, nggak ada satu tanda-tanda yang kentara, misalnya mulai sakit-sakitan gitu, enggak. Jadi normal-normal aja ya, umumnya orang tua, keluhan-keluhan orang tua, pegel lah, ini itu.
Atau bisa juga mungkin ibu menyimpannya itu atau bagaimana. Tapi karakter ibu saya memang adalah seorang ibu yang tidak mau merepotkan anaknya. Jadi boleh dibilang ibu tuh bahkan seolah-olah, yes aku tak pulang aja ke dimensi sebelah. Aku nggak mau setengah-setengah, kalian merawat aku jadi susah, udah aku pulang aja. Seolah-olah saya merasakan di situ pesan yang dari ibu tuh begitu. Terus terang adik saya histeris ya. Dan karena sekali lagi karena saya yang bahkan menangis pun tidak saya. Jadi benar-benar datar. Seharian itu saya datar sampai pemakaman, sampai macam-macam. Ayah saya juga nangis, istri saya juga nangis. Saya tidak menangis sama sekali, tidak merasakan kesedihan, walaupun ada rasa sedih yang teramat sangat. Itu karena saya memberi jarak antara saya dengan emosi saya. Dan bukan hanya itu, saya juga memberi jarak antara saya dengan ingatan saya. Karena yang membuat kesedihan dikala kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai adalah kenangan-kenangan kita sewaktu masih ada dia. Dan itu pasti akan memicu kesedihan. Tapi saya tidak mau tentunya dalam keadaan itu terus kan. Saya hanya menjaga supaya selama nanti setelah prosesi pemakaman macam-macam, saya masih tetap waras, tidak emosional. Nah ketika malamnya saya izinkan diri saya untuk kembali menyatukan diri saya dengan emosi saya, menyatukan diri saya dengan kenangan saya. Dan disitulah malamnya saya menangis ya, supaya tidak terjadi emosi yang nggak selesai di dalam, sehingga kesedihan itu ibaratnya tuh jadi kayak mengkristal di dalam dan dia tidak keluar. Jadi saya berikan kesempatan keluar. Cuman sepanjang seharian itu saya memberi jarak. Nah teman-teman semua, di situ kemarin saya mempraktekkan satu hal yang sebetulnya itu adalah sebuah praktek meditasi, di mana sebetulnya kita bisa mengkondisikan tidak dipengaruhi oleh perasaan kita, asalkan kita betul-betul netral sebagai penonton. Kita tidak mengidentikan diri kita dengan emosi kita. Kita menjadi pengamat atas emosi kita. Kita menjadi pengamat atas kenangan-kenangan kita. Jadi ini mirip seperti kalau yang pernah saya contohkan di video sebelumnya. Kita seperti menonton pertandingan sepak bola yang sangat seru ya, terjadi serang menyerang dari gawang ke gawang. Namun kita tidak memihak tim manapun, sehingga kita tidak akan terlarut pada sebuah gejolak emosi tertentu. Beda halnya kalau misalkan Anda berpihak kepada salah satu tim, atau Anda bertaruh gitu loh untuk kemenangan salah satu tim, tentunya pasti akan terlarut. Kalau Anda tidak bertaruh, tidak memihak tim manapun, Anda hanya menjadi pengamat, maka ya Anda tidak akan terombang-ambing perasaannya, baik kepada arah euforia maupun ke arah kesedihan ketika salah satu tim kegolan gitu loh. Nah itu yang kemarin saya coba praktekkan, dan ternyata bisa berhasil untuk membuat saya tidak dibajak oleh emosi saya, sehingga saya tidak mengalami satu shock yang terlalu dalam. Saya bisa tetap waras ya, saya tetap bisa berkendara walaupun agak blank dikit ya, namanya memberi jarak dengan emosi kan. Jadi kita kayak gimana, kayak state tuh keadaan batin orang sedang kayak gimana ya, susah jelasinnya, antara blank, antara sadar, itu campur aduk. Pokoknya kayak orang meditasi dan mengamati lintasan-lintasan pikiran di dalam dirinya. Jadi maksud saya adalah bahwa sebetulnya apabila ada di antara teman-teman yang saat ini tuh dirundung sebuah persoalan, dirundung sebuah kesedihan, dirundung sebuah ketakutan, rasa cemas, ya rasa dendam atau apapun, itu kalau misalkan Anda mau memberi jarak ya, menjadi pengamat atas semua dinamika yang ada di dalam diri Anda, memberi jarak antara Anda dengan ingatan Anda, kenangan-kenangan Anda, maka Anda akan menyadari bahwa Anda itu lebih perkasa dibandingkan emosi dan kenangan-kenangan itu, sehingga Anda bisa mengendalikan emosi apa yang Anda akses dan mengendalikan ingatan apa yang akan merasuk kepada diri Anda. Dan dengan demikian pikiran Anda menjadi jernih, batin Anda menjadi jernih, Anda tidak mengalami satu kolaps ya, tidak mengalami satu chaos, dan Anda bisa memutuskan sesuatu dengan tetap tenang. Anda bisa mengambil satu ide-ide, mungkin Anda bisa membangun satu perilaku yang support kepada yang seharusnya bagaimana, tapi bukan karena kalang kabut, panik, dan kita akhirnya mengambil hal-hal yang semakin memperburuk keadaan kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Mohon doanya, semoga ibu saya
di kehidupan selanjutnya, di alam selanjutnya, diberikan kelapangan, diberikan kedamaian, diberikan kemudahan, diampuni semua dosa-dosanya, dan amal-amal baiknya semoga diterima oleh Sang Maha Kuasa. Hanya ini yang saya bisa bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.